kenapa saya menunjukkan di sini tujuan pidato? Karena kita kalau misalnya mau melihat, kita itu melakukan pidato itu untuk apa? Jadi kalau misalnya kita ditelepon oleh teman, apakah kamu bisa melakukan pidato, melakukan presentasi untuk suatu acara? Pasti pertanyaan yang kita ajukan pertama kali adalah tentang apa? Apa tujuannya? Karena dari situ itu akan sangat membantu kita menyusun yang nantinya itu pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Kita tidak mungkin bisa menerima apabila ada undangan untuk melakukan pidato kemudian langsung mengiyakan tanpa tahu apa yang harus kita sampaikan. Nah, di sini yang pertama itu kita ada 2 pertanyaan kunci. Yang pertama adalah apa yang saya ingin pendengar nantinya itu pikirkan, rasakan, atau melakukan sesuatu yang berbeda ketika saya selesai melakukan pidato. Jadi itu apa sih yang ingin apakah yang saya inginkan dari pendengar setelah itu. Yang berikutnya adalah apa tujuan dari presentasi saya. Jadi mengingat dari jawaban untuk pertanyaan yang pertama, apa maksud yang harus saya lakukan dalam pidato saya? Di sini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tujuan umum dan tujuan yang khusus. Yang pertama adalah tujuan yang umum. Pertama adalah menginformasikan atau memberikan informasi. Jadi tujuan kita itu adalah memberikan informasi. Salah satunya ya, tujuan umum itu sebenarnya banyak, ada 4. Tujuan pertama adalah memberikan informasi. Dari situ kita menginginkan pendengar atau hadirin itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari kita. Dan itu bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan cara yang menghibur, itu juga bisa. Contohnya di sini memberikan informasi adalah bagaimana caranya melakukan berkebun secara hidroponik, atau misalnya bagaimana caranya membuat kue brownies. Itu. Berikutnya adalah menghibur. Menghibur di sini kita itu sebenarnya hanya ingin membuat pemirsa itu bahagia, membuat pemirsa itu tersenyum. Jadi menghibur itu bisa melakukan memberikan suatu lawakan-lawakan, atau biasanya itu merupakan kumpulan suatu cerita-cerita lucu. Contohnya pada waktu Anda misalnya melihat acara stand up comedy. Nah, itu kadang-kadang tidak ada pesan yang didalami, tapi itu acaranya cukup menghibur. Dan yang berikutnya adalah membujuk. Membujuk, memberikan persuasi bagi pemirsa untuk melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Jadi melakukan sesuatu yang seperti kita inginkan, atau meninggalkan apa yang sudah mereka lakukan untuk beralih ke satu hal yang kita inginkan. Atau yang lain, misalnya kita ingin untuk memperkuat apa yang sudah mereka miliki. Jadi seperti misalnya ada seorang sales yang ingin membujuk pembeli, mengatakan bahwa yang Anda pakai saat ini sudah cukup bagus, dan ini yang harus Anda lakukan untuk membuatnya lebih bagus lagi. Untuk membujuk untuk melakukan sesuatu. Berikutnya adalah mengilhami, menginspirasi. Mengilhami di sini adalah kita menginginkan pemirsa ataupun pendengar untuk mendapatkan suatu cerita yang menggerakkan emosi. Menggerakkan emosi yang itu diambil dari misalnya dari anekdot atau cerita-cerita yang diambil dari kisah nyata, misalnya dari diri kita sendiri atau orang-orang biasa di sekitar kita, ataupun cerita-cerita yang berasal dari orang-orang yang sudah terkenal.
untuk memberikan kekuatan emosi sehingga membuat hadirin itu berpikir setelah mendengarkan pidato kita. Dan itulah yang kita punya mengenai tujuan umum. Ada 4, memberikan informasi, menghibur, membujuk, dan mengilhami. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa mencampur keempat-empatnya itu dalam satu pidato? Bisa sekali. Misalnya, kita ingin memberikan, misalnya saya ingin memberikan pengetahuan mengenai bagaimana berbicara di depan umum. Nah, itu berarti saya memberikan informasi. Tetapi saya ingin melakukannya dengan cara yang menghibur, dengan cara yang tidak terlalu formal. Nah, itu bisa. Dan dari situ mengilhami. Saya ingin memberikan ilham kepada hadirin untuk bisa melangkah lebih jauh untuk menjadi seorang pembicara yang lebih baik. Nah, itu jadi semuanya itu bisa digabungkan menjadi satu. Berikutnya, kalau misalnya tujuan umum ini merupakan landasan dari keseluruhan pidato, secara detail kita harus mengacu pada yang disebut tujuan khusus. Nah, tujuan khusus di sini ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan, siapa yang menjadi penonton Anda? Jadi apakah Anda melakukan pidato itu di depan misalnya rekan-rekan dalam pekerjaan, ataukah masyarakat umum yang di situ orang-orangnya lebih bervariasi? Kalau misalnya itu ada di rekan-rekan kantor, kemungkinan besar mereka ada dalam pandangan yang sama dengan kita. Tapi apabila itu masyarakat umum, mereka memiliki latar belakang dan kemauan yang berbeda-beda. Nah, dari situ Anda harus bisa menyesuaikan pidato Anda sesuai dengan siapa yang akan menjadi penonton Anda. Berikutnya adalah apa gambaran dasar dari topik Anda. Jadi itu tadi balik lagi, ini berkaitan erat dengan tujuan yang umum itu tadi. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan di dalam pidato Anda? Kapan pidato Anda akan diberikan? Ini cukup mempengaruhi karena apabila Anda memberikan pidato itu misalnya pagi hari, tentunya pagi hari misalnya Anda ingin memberikan pidato mengenai bagaimana cara hidup sehat, bagaimana untuk berolahraga, olahraga apa yang cocok. Nah, itu lebih cocok apabila dilakukan di pagi hari dibandingkan dengan apabila itu dilakukan di malam hari. Atau misalnya pembicaraan yang dilakukan, pidato yang dilakukan pada hari Minggu atau hari Sabtu seperti ini, tentunya topiknya tidak akan seberat apabila itu dilakukan pada hari kerja. Karena itu nanti bisa mempengaruhi pemikiran dari penonton kita. Selanjutnya, di mana pidato ini akan Anda sampaikan? Apakah itu akan dilakukan di dalam ruangan yang kecil, hanya beberapa orang yang hadir, ataukah di ruangan yang besar dengan 100-200 orang, ataukah itu hanya merupakan perkumpulan di mana itu berisi teman-teman dekat kita? Begitu. Jadi di sini harus Anda sesuaikan bagaimana kondisi nanti pada waktu pidato itu akan disampaikan. Karena ini nanti akan mempengaruhi pesan-pesan yang Anda sampaikan, apakah itu nanti bisa diterima oleh para hadirin atau tidak. Jadi ini cukup penting untuk dipikirkan sebelum menyusun suatu pidato. Dengan adanya tujuan khusus ini akan membantu Anda untuk lebih fokus tentang apa yang akan dibicarakan dan tidak akan melenceng ke mana-mana.